Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Tidak masalah, jika kau tidak mengenal saya. Tunggu sampai saya memuaskanmu sebentar lagi. Kalau begitu bukankah kau akan mengenal saya? Jadi dia buta. Perawan itu biasa. Tapi perawan buta. Ini pertama kalinya saya bermain dengan yang seperti ini. Sangat berharga membatalkan waktu saya dengan... Ada keributan apa ini? Jangan sentuh aku. Nona, boleh saya tanya, apakah Anda butuh bantuan? Tuan, seseorang mengejarku. Tolong tekan tombol tutup pintu untukku, terima kasih. Tentu. Orang yang berbaju putih. Kalian bekerja sama. Direktur Wan, apakah Anda baik-baik saja? Direktur Fu masih berada di hotel. Kita tidak boleh membiarkan dia melihatnya. Cepat kejar. Ya. Direktur Fu, orang-orang kami baru saja tahu. Gadis yang mengenakan liontin Phoenix muncul di grup Fu kita. Grup Fu. Jika aku tidak bisa melihatnya, aku tidak akan takut. Jangan khawatir, aku di sini. Itu dia. Itu pasti dia. Gadis kecil tadi. Pasti Xiao Nian. Masih berani lari. Saya hampir hancur oleh tongkat rusakmu itu. Tapi tidak masalah jika kau lari. Yang paling saya suka adalah menjinakkan kuda liar. Cambuk ini ternoda oleh darat. Jalan yang tidak patuh sepertimu. Saya hampir lupa. Kau buta. Tidak masalah jika kamu tidak bisa melihat. Kalau begitu gunakan tubuhmu untuk merasakannya dengan benar. Teriak. Selidiki untukku. Aku harus segera tahu lokasi dia saat ini. Ya. Xiao Nian, kamu sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Bukankah kamu buta? Kalau begitu kenapa kamu tidak menembak? Ada berapa orang di ruangan ini sekarang? Tunggu sebentar. Ini semua adalah orang-orang yang harus kamu layani. Bicaralah. Tebak. Tidak bisa menebak. Kalau begitu tidak perlu mempertahankanmu. Mendengarkan suara itu, aku tahu betapa nikmatnya perasaanmu sekarang. Jika ini dituangkan ke wajahmu. Betapa indahnya suara itu. Berhenti. Berhenti. Boleh saya tahu siapa Anda? Apa yang kamu lakukan padanya? Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Apa kamu tahu siapa aku? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, cepatlah keluar. Apakah Anda Wang Youguan? Kamu mengenalku. Kalau begitu cepat tinggalkan wanita ini di sini. Segera pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Kamu tidak tahu. Di wilayahku, tidak ada yang berani menolakku. Usir dia untukku. Wang Youguan. Aku sudah menunggumu di ruang resepsi barusan. Kamu tidak datang. Manajermu bilang kamu sibuk dengan urusan mendesak. Apakah ini yang dia maksud dengan urusan mendesak? Ruang resepsi. Manajer memang mendesakku barusan. Mengatakan Direktur Fu sudah menunggu lama. Dia tidak mungkin Direktur Fu kan? Apa kamu pikir Direktur Fu ada di mana-mana di jalanan? Jika dia adalah Direktur Fu, lalu siapa orang yang ada di ruang resepsi? Kenapa kamu berdiri di sana terpana? Cepat serang. The film was translated and narrated by M Media.
Berani merusak waktu senangku. Aku akan mematahkan salah satu kakimu hari ini. Berhenti. Wang Yokuan, apa yang kamu lakukan? Asisten Chen, saya menghadapi sedikit masalah di sini. Setelah saya selesai menangani ini, saya akan segera menemui Direktur Fu. Direktur Fu, orang yang sedang kamu ganggu saat ini adalah Direktur Fu. Direktur Fu, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Tolong dengarkan penjelasan saya. Jika saya tahu itu Anda, saya tidak akan pernah berani. Asisten Chen, selamatkan saya. Karena kamu sangat menikmati menyiksa orang lain, maka kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya disiksa oleh orang lain. Patahkan kakinya. Lempar dia keluar kota. Aku tidak ingin melihatnya di grup Fu lagi. Ya. Xiao Chen, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Baik. Kakakmu tuh. Apakah itu kamu? Direktur Fu, Anda sudah berjaga selama sehari semalam. Pergi dan istirahatlah sebentar. Katakan padaku, mungkinkah dia Xiao Nianku? Direktur Fu, kami sudah mencari Nona Xiao Nian begitu lama. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul? Selain itu, Anda menunjukkan kepada kami saat itu foto-foto masa kecil. Nona Xiao Nian sangat cantik. Dia, ini masih perlu diverifikasi. Setelah bertahun-tahun, orang selalu berubah. Selain itu, aku berjanji pada Xiao Nian. Tidak peduli seperti apa penampilannya, aku akan menikahinya. Tapi, Kamu sudah bangun. Anda adalah pria dari lift itu. Anda menyelamatkan saya. Ya. Ini adalah bawahanku. Dia menemukan ini nanti di kamar. Jangan khawatir, kamu aman sekarang. Terima kasih. Bukan apa-apa. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ketika kamu masih kecil, apakah kamu? Direktur Fu, Bicara nanti. Ketika kamu masih kecil, kami menemukan alamat gadis itu. apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa Tuan. Kalian semua urus urusan kalian dulu. Saya akan menelpon pacar saya untuk datang dan menemani saya nanti. Itu masuk akal. Xiao Nian yang telah kita cari selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin secara kebetulan itu adalah dia? Selain itu, mata Xiao Nian normal. Baiklah, kamu istirahatlah dulu. Kalau begitu aku pergi dulu. Seperti apa kakakmu tuh saat dewasa? Pasti seperti dia. Karena aku sudah lama tidak ditemukan. He Hao pasti sangat khawatir. Aneh. Sudahlah. Sebaiknya aku pulang dulu. Hai Hao. Jiang Qing. Kalian berdua. Su Mucheng, kenapa kamu kembali? Jika dia melihatnya tidak apa-apa, apa yang kamu takutkan? Itu benar. Kami berdua sudah lama bersama. Jadi apa yang terjadi padaku di hotel kemarin? Semuanya diatur oleh kalian. Karena kamu sudah tahu. Benar aku yang melakukannya. Hai Hao. Aku bekerja 2 pekerjaan setiap hari. Menabung setiap sen. Semua hanya untuk mendapatkan biaya kuliah pasca sarjana kamu. Kesalahan apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu ingin secara pribadi Gir M-ku, keranjang pria lain. Kalau begitu biar aku beritahu. Karena kamu buta dan jelek. Dan kamu tidak mau membiarkanku menyentuhmu. Karena cepat atau lambat kamu akan menguntungkan orang lain. Kenapa? Kamu tidak menciptakan nilai untukku. Bagaimanapun kamu ditiduri terlepas dari siapa orangnya. Kamu tidak tahu malu. Su Mucheng, apakah kamu sudah selesai? He Hao bersamamu. Adalah dia menghormatimu. Direktur Fu, saya telah menangkap orang-orang yang menculik Anda saat itu. Setelah interogasi ketat kami, mereka mengaku bahwa saat itu Nona Xiao Nian dalam upaya melarikan diri, tidak sengaja jatuh dari tebing. Berdasarkan apa yang kami ketahui, waktu Nona Xiao Nian menghilang, dan waktu gadis yang mengenakan liontin Giok Phoenix muncul di grup Fu, sangat cocok. Itu benar. Dia pasti Xiao Nianku. Siapkan mobil. Aku harus menemuinya segera. Lihatlah dirimu sekarang. Terlihat seperti anjing. Jiang Qing, aku memperlakukanmu sebagai sahabat terbaikku. Tetapi yang kudapatkan hanyalah pengkhianatanmu. Teman. Orang buta jelek. Pantas punya kekasih dan teman. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih agak berguna, siapa yang akan mempertahankanmu? Bagaimanapun denganmu di sisiku. Orang lain hanya berpikir aku cantik dan baik hati. The film was translated and narrated by M Media.
Kalian semua keluar. Atas dasar apa? Karena akulah yang menyewa apartemen ini. Dan catatan transfer ini. Mereka dengan jelas mendokumentasikan semua pengeluaran yang kubayar untukmu selama hubungan kita. Aku akan membalasmu. Itu saja. Aku lupa memberitahumu. Direktur uang ditangkap kemarin. Uang 500.000 milikmu juga hilang. Apa yang kamu katakan? Uang ini. Aku memberimu waktu 7 hari untuk membayarku kembali. Kalau tidak, aku akan mengirim catatan ini ke perusahaanmu, agar semua orang bisa melihat bagaimana kamu telah menyia-nyiakan uang yang susah payah didapatkan oleh orang buta untukmu. Ada nada sibuk. Direktur uang benar-benar masuk. Sebelum besok, kalian semua keluar dari rumah ini. Mucin, Dia sudah seperti ini. Mengapa kamu masih mengejarnya? tanpa 500.000, apakah kamu akan membuatku tidur di jalan bersamamu? Kamu, Mucin, Sumo Cheng. Dasar jelang. Bukankah ini liontin job berharga milik Sumo Cheng? Kelihatannya berharga. Siapa yang kau cari? Permisi, apakah Anda tinggal di sini? Mengapa kau menanyakan hal ini? halo. Ini adalah Direktur Fu dari grup Fu. Saya asistennya. Kami sedang mencari seorang gadis yang mengenakan liontin giok ini. Permisi, apakah Anda pernah melihat liontin Phoenix ini? Jadi kau adalah pria terkaya di Jiangcheng, tuan muda tertua dari keluarga Fu. Ya, saya minta maaf atas masalah ini. Direktur Fu yang terkenal itu, tak disangka dia mau merendahkan diri mencari Sumo Cheng. Apakah dia mencuri liontin Phoenix ini? Maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku akan keluar sekarang. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Maaf, Dari mana liontin Phoenix ini berasal? Kau menyakitiku. Aku minta maaf. Ini adalah liontin Phoenix. Xiao Nian, aku akhirnya menemukanmu. Kakakmu tuh. Di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Liontin Phoenix. Permisi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Xiao Nian, aku adalah kakakmu Tau Unmu. Kita bilang ketika kita masih kecil, bahwa setelah kita dewasa, aku harus memilikimu. Sekarang, aku akhirnya menemukanmu. Tunangan Fu Yanqi. Sumo Cheng. Mengapa dia begitu beruntung? Xiao Nian, Kakakmu tahu, aku akhirnya menemukanmu. Sumo Cheng. Karena memang begitu. Biarkan aku mengambil alih keberuntungan ini untukmu. Kakakmu tahu. Kakakmu tuh. Mungkinkah Xiao Nian, kakakmu tahu? Tidak nyaman untuk bicara di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk bicara? oke. Sepertinya aku salah dengar. Sudah bertahun-tahun. Kakakmu tuh pasti sudah melupakanku sejak lama. Jati Disu. Setelah aku dibawa pergi, kau diselamatkan. Ya, setelah aku bangun, aku meminta keluargaku untuk pergi menyelamatkanmu. Tapi kami tidak menemukan apa-apa. Maafkan aku Xiao Nian. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu. Tidak apa-apa kakak Yanqi. Kita akan bersama setiap hari mulai sekarang. permisi Direktur Fu. Kandidat Anda untuk asisten kedua. Perlu segera diputuskan. Ini adalah kandidat terakhir yang Anda putuskan untuk tinjauan akhir. Sumo Cheng. Kamu mengenalnya, Mengapa dia ada di mana-mana? Kami dianggap teman. karena dia adalah temanmu. Kalau begitu biarkan dia saja. Kirimkan tawaran itu padanya. Suruh dia mulai bekerja besok. Ya, Sumo Cheng tidak akan bisa melakukannya. Mengapa? Dia dianggap temanku. Tetapi dia memiliki masalah penglihatan. Dia pada dasarnya tidak bisa bekerja. Aku tidak ingin menggunakan pengaruhku untuk mencari keuntungan pribadi. Jangan khawatir, aku sudah bertemu dengannya. Dia hanya memiliki gangguan penglihatan.
Jika dia memakai kacamata, sebagian besar pekerjaan bisa diselesaikan. Selain itu, untuk bisa masuk ke daftar tinjauan akhirku, berarti kemampuan bawahnya sangat kuat. Tapi, Poin yang paling penting adalah, saya rasa dia sangat mirip dengan Anda saat Anda masih muda. Oleh karena itu, saya ingin memberinya kesempatan. kalau begitu, biarkan aku masuk bersamanya juga. Bagaimanapun dia adalah seorang teman. Aku ingin menemaninya. Tentu saja Anda bisa. Sumo Cheng sama sekali tidak boleh diizinkan mendekati Fu Yanqi. Nona Sumo Cheng, selamat atas keberhasilan melamar posisi asisten direktur di grup Fu. Silakan lapor diri tepat waktu besok. Akhirnya, aku tiba di perusahaan yang selalu kuimpikan. Lupakan semua yang terjadi sebelumnya. Sumo Cheng, teruslah maju. Halo Direktur Fu. Halo Direktur Fu. Direktur Fu, Anda pasti salah mengira saya orang lain. Halo Direktur Fu. Bekerja keraslah. Dia ternyata adalah Direktur Fu. Halo semuanya, nama saya Sumo Cheng. Saya adalah kepala asisten yang baru. Astaga. Pakaian Anda ini, melihatnya sekali lagi akan membakar mataku. Direktur, konon hari ini tunangan Direktur Fu yang telah dicarinya selama bertahun-tahun juga akan mulai bekerja di sini. Dia datang bersama bos. Mungkinkah dia? Istri Direktur, karena Anda sudah ada di sini, jangan terlalu bersikap The film rendah was hati. translated and Nyonya narrated Direktur. by M Media. Anda pasti salah. Akui saja. Kami sudah tahu kamu akan datang hari ini sejak lama. Perusahaan kami bisa naik lift bersama Direktur Fu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Benar sekali. Nyonya Direktur silakan duduk. Nyonya bergabung dengan perusahaan, pasti di sini untuk memandu pekerjaan kami. Pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Serahkan saja kepada bawahan Anda untuk melakukannya. Anda nikmati saja tesor Anda. Saya benar-benar bukan, Nyonya. Ini adalah tesore yang sudah kami siapkan untukmu sejak lama. Saya benar-benar bukan istri Direktur. Mengerti? Nyonya harus menjaga profil rendah saat bergabung dengan perusahaan. Semuanya selama di perusahaan. Jangan panggil dia Nyonya. Dia adalah istri Direktur. Lalu aku ini siapa? Ini adalah tunangan Direktur Fu. Dan juga calon Nyonya Direktur kita. Jiang Qing. Dia adalah istri Direktur. Lalu siapa kamu? Dia kebetulan hanya seorang karyawan biasa yang bergabung pada hari yang sama dengan istri bos. Dia adalah teman Nyonya. Baiklah asisten Chen. Tidak ada hal lain di sini sekarang. Kau pergi ke sisi Yanqi dulu. Ya, Sumo Cheng. Lama tidak bertemu. Jiang Qing, bagaimana mungkin kamu adalah istri Direktur? Bukankah kamu bersama He Hao? Sumo Cheng. Sebagai temanku, memalsukan identitasku adalah satu hal, tetapi kau berani memfitnahku tanpa bukti. Jiang Qing, aku benar-benar meremehkan ketidakmaluanmu. Direktur Wang, ya. karena kita adalah perusahaan mode. Bukankah seharusnya kita memberikan karyawan baru pelatihan pengetahuan mode? Kalau tidak, orang mungkin berpikir sembarang orang bisa bergabung dengan perusahaan kita. Kembalikan kacamataku. Aku sudah terganggu oleh kacamata berbingkai hitam kunomu sejak lama. Cepat kembalikan kacamataku. Ya Tuhan, kamu tidak buta kan? Buta. Aku bukan. Aku hanya memiliki gangguan penglihatan khususnya. Rabun jauh parah. Buta ya buta. Kenapa menggunakan istilah seperti itu? Ini pertama kalinya aku melihat orang buta bekerja sebagai asisten. Itu benar-benar konyol. Tidakkah kamu dengar Nyonya bilang barusan bahwa dia bergabung dengan perusahaan karena Nyonya? Ketidaksopananmu terhadap Nyonya barusan sungguh menggemaskan. Baiklah, Direktur Wang. Selain bergabung dengan perusahaan hari ini, aku punya satu hal lagi yang perlu kuminta bantuanmu. Ya, Nyonya silakan bicara. Kau juga melihat. Penglihatan Sumo Cheng hampir tidak berbeda dari orang buta. Oleh karena itu, aku pikir posisi petugas kebersihan perusahaan cukup cocok. Mengapa tidak? Kita biarkan dia mengambilnya. Jiang Qing, aku memiliki gangguan penglihatan, bukan kebutaan. Dan posisi yang aku lamar adalah asisten direktur. Apapun yang Nyonya suruh kamu lakukan, kamu bahkan tidak melihat betapa jeleknya dirimu. Namun kamu masih berhayal bersita-cita menjadi asisten direktur. Jiang Qing, tidakkah kamu takut Direktur Fu akan mengetahuinya jika kamu melakukan ini? Kau dipersilakan untuk pergi memberitahu Yanqi. Lihat saja, apakah dia akan mempercayaimu atau mempercayaiku tunangannya. Kamu menjadi petugas kebersihan atau tinggalkan perusahaan ini. Kau pilih. Tidak. Tidak mudah untuk masuk ke grup Fu.
Aku tidak bisa menyerah dengan mudah. Bukankah ini hanya membersihkan? Aku akan melakukannya. Dia masih tidak mau pergi. Sepertinya, aku harus memikirkan cara lain. Sudah cukup. Ayah, Mucin, cepat datang dan selamatkan aku. Ya? Kakun. Ini putriku. Lihat. ayah, apa yang terjadi? Bukankah kamu baru saja berteriak minta tolong di telepon? Su Yongqian, kau sedang mempermainkanku kan? Mencari wanita jalak seperti ini untuk melunasi utang. Begini, dia bahkan tidak bisa menutupi bunga 1 bulan. Ayah, kamu menggunakan aku untuk membayar utangmu. Kakun, beri aku waktu 1 bulan lagi. Kau mainkan saja dia, selama sebulan dulu. Jangan lihat betapa jeleknya dia, tapi sosoknya. Masih mencoba lari. Aku adalah putrimu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kau hanyalah gadis buta yang kuambil dari jalanan. Putri macam apa kau ini? Mengapa semua orang harus mengkhianatiku? Sumu Cheng, dalam hidup ini, apakah kamu pada dasarnya tidak layak menerima cinta? Tolong aku. Halo Nona, apa yang kau bicarakan? Apakah kau mau asuransi? Tidak mungkin, aku tidak bisa terus begini. Aku belum melihat kakakmu tuh. Gadis kecil, siapa suruh kau berakhir dengan ayah seperti ini? Kau, terima saja nasibmu. Bos? Bajingan. Dasar jalan. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan ada di sini. Kalian semua tidak akan lolos. Berani nggak kau? Aku sudah membesarkanmu begitu lama. Hidupmu milikku. Kakun, jika kau tidak berani, maka kalian duluan saja. Pergi tangkap dia. Kakun, kami hanyalah penagih utang. Jika benar-benar ada yang mati di sini. Ini 100.000. Ini yang telah kutabung. Dengan bekerja keras mati-matian selama bertahun-tahun ini. Selama bertahun-tahun, kau memberiku makanan untuk dimakan. Aku berterima kasih padamu. Uang ini, anggap saja ini membeli sisa terakhir hubungan kekeluargaan kita. Kak Hel. Wanita itu kabur. Serahkan persetan denganmu. Anggap ini sebagai biaya pengobatan. Kau, pergi. Kakek, mengapa Anda kembali sendirian? Di mana Anda? Saya akan datang menjemput Anda. Sumu Cheng, keluarga dan teman-temanmu semuanya telah mengkhianatimu. Kau benar-benar menjalani hidup yang gagal. Tidak kembali ke negara ini beberapa tahun terakhir. Bagaimana kamu bisa berubah begitu banyak? Fuyanti botak itu. Mengapa dia belum datang? Diberikan kepadaku. Selama kau tidak keberatan. Saya tidak keberatan, saya tidak keberatan. Sudah beberapa tahun, sejak saya makan bakpao selezat ini. Sudah bertahun-tahun tidak makan bakpao. Betapa sulitnya hidup ini. Baisa. Harum, benar-benar harum. Orang tua yang miskin bisa makan bakpao, membuat mereka sangat bahagia. Sumu Cheng, mengapa kau masih mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Gadis kecil. Aku lihat kamu minum sendirian. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tadi aku melakukannya, tapi sekarang tidak lagi. Terima kasih kakak. Berterima kasihlah padaku. Ya, tidak ada rintangan dalam hidup yang tidak bisa diatasi. Aku akan terus bekerja keras. Benar sekali. Kamu gadis kecil. Sangat aku sukai. Anak muda. Seharusnya memiliki sikap yang positif dan proaktif seperti itu. Benar, aku harus kembali dan terus bekerja. Dan mengukir jalanku sendiri, agar orang-orang jahat itu segera menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Mungkin, karena baru-baru ini, stres berlebihan, menyebabkan pingsan. Istirahatlah yang cukup. The film Nona was muda ini, translated apakah dia and dari perusahaanmu? narrated by M Media. Bagaimana perusahaanmu dijalankan? Sampai membuat nona muda ini mengalami cedera dan stres berlebihan. Sampai dia pingsan. Direktur Tuafu, Direktur Fu, kami menemukannya. Ini semua informasi yang kami temukan. Anak malang ini. Hidupnya benar-benar sulit. Ayah angkatnya benar-benar tercela. Dia bahkan menjualnya. Baru saja ketika aku berada di jalan dan melihatnya dalam dingin yang menusuk sendirian, dia sedang makan di sana sendirian, melihat aku lapar. Dia bahkan rela berbagi sedikit makanan denganku. Nona muda ini
Benar-benar sebodoh Xiao Nian. Kamu tidak tahu, ketika Xiao Nian masih kecil, dia belajar melukis Teriko. Burung kecil yang dia gambar, terlihat seperti belalang daun. Sama seperti Xiao Nian. Oh ya kakek, saya menemukan Xiao Nian. Benarkah? Itu luar biasa. Di mana gadis itu sekarang? Nona Xiao Nian bilang dia ada urusan dan harus keluar. Dia meminta Anda untuk tidak menunggu. Malam ini tidak perlu terburu-buru. Besok, ketika Xiao Nian melihatku, dia pasti akan sangat senang. Mungkin. Bajingan, anggap saja Su Mucheng beruntun karena dia berhasil melarikan diri. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa mengendalikan Su Mucheng semudah permainan anak-anak? Zaman telah berubah. Su Mucheng sekarang waspada terhadapku. Apa yang bisa kulakukan? Amankan Su Mucheng dengan cepat. Fu Yanqi masih menolak untuk bersamaku. Kurasa dia waspada terhadapku. Aku juga tidak bisa mempertahankan sandiwara ini lebih lama lagi. Aku bisa ya, tapi mengenai dana. Ini 1 juta. Sesegera mungkin. Sebelum mengamankannya, aku akan menjatuhkanmu sekali lagi. Hentikan. Jadi, Anda adalah kakak Direktur Fu. Ya, Apa Su Mucheng? Kau benar-benar berpikir kakak Direktur Fu adalah orang tua tunawisma? Pingsan Anda kali ini adalah karena selama periode ini, Anda menderita stres emosional yang berlebihan. Apakah Anda perlu perusahaan memberi Anda cuti beberapa hari? Tidak perlu. Aku sudah beristirahat dengan baik. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak akan merepotkan Direktur Fu dan kalian semua. Aku akan kembali dulu. Aku benar-benar baik-baik saja. Hari ini sudah terlalu larut. Tinggal saja di villa. Tidak perlu. Jangan salah paham. Itu karena saat ini tidak ada seorang pun di villa yang tersedia untuk mengantar Anda turun gunung. Baiklah. nak, jangan pedulikan dia. Cucu laki-laki saya ini. Dia hanya keras di luar tapi lembut di dalam. Aku tahu kakak Fu. Xiao Mucheng, kamu sudah bangun. Cepatlah dan datang sarapan. Xiao Nian, Kakek, anak baik. Lihat hal baik apa yang kakek belikan untukmu. bintang 10. Terima kasih kakek. Pemandangan ini rasanya sangat akrab. Xiao Mucheng, ada apa? Mengapa kamu terlihat sedikit tidak senang? Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat beberapa teman lama. Aku juga pernah makan seperti ini bersama kakak tetanggaku dan kakak laki-lakuku. Kami makan bersama seperti ini. Kakak laki-laki Anda itu, siapa namanya? Namanya adalah... Aku harus menerima telepon. Mari kita makan. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Bukankah kamu sudah menemukan Xiao Nian? Halo, Mucheng, ayah salah. kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Ayah dibutakan oleh keserakahan. Tapi jika ayah tidak membayar uangnya kemarin, mereka akan mematahkan kaki ayah. Ayah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ayah benar-benar tidak tega. Di mana kau dipukul? Apakah ini serius? Ayah baik-baik saja. Ayah akan merasa sakit selama beberapa hari. Ketika ayah bisa bangun dari tempat tidur, ayah akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Bagaimana itu bisa diterima? Kau tunggu di sini. Aku akan segera ke sana. Hai Hao. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah, kau berbohong padaku lagi. Jangan marah, Mucheng. Ayah memintamu kembali. Ada alasannya. Ayo, minum air dulu. Pernikahan. Kau gila. Tidak mungkin aku menikahi Hao. Mucheng, aku sudah membicarakannya dengan paman. Setelah kita menikah, aku janji aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ayah, Hai Hao baru 2 hari yang lalu. Masih berkencan dengan orang lain di luar. Sekarang, dia bilang dia harus menikahiku dan tidak ada orang lain. Tidakkah kau merasa itu aneh? Aneh apa yang aneh? Pria mana yang tidak main-main? Lagi pula, Hao memberi saya 200.000 sebagai mahar. Pada akhirnya, kau masih menjualku seharga 200.000. Jangan mengatakannya begitu kasar. Kalian berdua akan menikah. Siapapun yang menginginkan pernikahan ini, silakan ambil. Aku tidak akan menikah dengannya. Kalian semua,
Kalian menaruh sesuatu di The air. film was translated and narrated by Yanti. M Media. Pergi cari Mucin. Apa yang terjadi? Aku baru tahu. Mucin pergi ke rumah ayah angkatnya. Aku merasa tidak tenang. Ayah angkatnya. Siapa tahu bagaimana dia berencana menjualnya sekarang. Anak bodoh itu. Kakek jangan khawatir. Saya akan pergi ke sana sekarang juga. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Menantu yang pantas. Mari kita mulai. Saat kita berkencar, kamu tidak mengizinkanku menyentuhmu. Sekarang, bukankah kamu masih milikku? Jangan mendekat. Sejujurnya, kamu benar-benar jelek. Jika bukan karena, Untuk apa? lupakan saja. Kalian semua siapa? Mengapa kalian ada di rumahku? Mucin, Direktur Fu, kenapa kamu datang? Kalian semua siapa? Hak apa yang kalian miliki untuk mengambil putriku? Nah, berulang kali. Seorang ayah yang mencoba menjual putrinya sendiri tidak pantas dimiliki. Terlebih lagi, kamu hanyalah ayah angkat. Kamu. Jangan sentuh dia. Dia adalah Direktur Grup Fu. Direktur Fu, aku adalah pacar Muchen. Kami bertemu di perusahaan. Kami saling mencintai. Itu benar. Sebagai seorang ayah saya, mencari keluarga mertua yang baik untuk putriku. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan saya menjual putri saya? saling mencintai. Ya, ya. Lalu, mengapa Anda membius dia? Apa? Membius? Segera panggil mobil. Cepat bawa Mucin ke rumah sakit. Tunggu. Saya bisa melihatnya sekarang. Kalian semua juga mengincar Muchen kami. Apa maksudmu? Bahkan jika kamu adalah orang terkaya, kamu tidak bisa begitu saja merebut paksa. Putri yang saya besarkan selama 15 tahun kan? Sebutkan hargamu. Saya tidak akan meminta banyak. 2 juta. Beri saya uang itu. Dan putri ini akan menjadi milik keluargamu. Kakek. Tolong pergi ke rumah sakit bersama Mucin. Serahkan tempat ini kepada saya. Bajingan. Ayo pergi. Saya punya 5 juta di sini. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. 5 juta? Baiklah. Gadis ini, mulai sekarang dengan keluarga kami, tidak ada lagi hubungan. Karena Anda menerima uang saya. Bukankah seharusnya Anda memberi saya tanda terima? Tanda terima ini, kita akan menggunakan kedua kaki Anda untuk membuatnya. Apel, Penjaga, seret dia pergi. Patahkan kedua kakinya. Ingat, sampai pada titik di mana dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidup ini. saya tidak mau uang itu lagi. Mari kita bahas ini lagi. Mari kita bahas ini lagi. Bahaslah. Apakah saya menyuruh Anda pergi? Kau suka membius orang. Paksa dia menelan obat terkuat. Dan kirim dia ke perkemahan tunawisma di timur kota. Orang-orang di sana paling menyukai pria muda seperti ini. Direktur Fu, aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Mengampunimu. Ketika Su Mucheng memohon padamu saat itu, mengapa kau tidak mengampuninya? Keluar. Fu Yanqi, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu sangat peduli pada Su Muchen. Apakah King King tahu? Kau sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Jangan mendekat. Mucheng, tenanglah. Jangan mendekat. Aku tidak akan menikah. Aku Fu Yanqi. Kau aman. Aku tidak akan menikah. Kau aman. Mucheng. Sudah. Sekarang sudah tidak apa-apa. Baiklah. Yanti, bagaimana keadaan Mucin? Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja, lanjutkan. Direktur Fu, Mucheng, kau istirahat dulu. Apa yang kau katakan? Anda meminta saya menyelidiki informasi Nona Su. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa Nona Su dan He Hao awalnya menjalin hubungan, dan orang yang benar-benar ikut campur adalah Nona Xiaonian. Aku mengerti. Itu selalu menjadi kesalahanku. Untungnya tidak ada hal besar yang terjadi. Di mana kamu tinggal sekarang? Aku tinggal sendirian sekarang. Itu tidak bisa. Kamu baru saja terluka, dan matamu tidak baik. Kamu sendirian. Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu sendiri-sendirian?
Mengapa kau tidak tinggal di rumahku untuk sementara waktu? Benar Mucin. Kamu harus pindah selama waktu ini. Dan tinggal bersama kami. Dengan cara ini, kami bisa menjagamu. Tidak, tidak perlu Kakak Fu, Direktur Fu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jangan salah paham. Itu karena kakek tiba-tiba menyukaimu. Jika kau kembali sekarang, dia pasti akan khawatir setiap hari. Selain itu, jika kau pindah, kau juga bisa mengobrol dengan kakek. Benar Mucin. Meskipun ayah angkatmu dan mantan pacar itu sudah diurus oleh Yanci kami. Tetapi, kita masih perlu berhati-hati. Kalau begitu, selama waktu ini, aku akan merapatkan Kakak Fu dan Direktur Fu. Baiklah. Sumu Cheng. Masa lalu macam apa yang sebenarnya kau miliki? Saat masih kecil, aku tahu Nyonya tidak akan meninggalkanku. Membawamu kembali ke perusahaan kali ini, aku menghabiskan banyak upaya. Aku tahu Nyonya, selama aku di perusahaan, aku pasti akan berjuang mati-matian demi Nyonya, dan mengusir Sumu Cheng. Sumu Cheng. Nyonya, sepertinya Sumu Cheng ini telah menggat pelindung kaya. Foto-foto ini bagus sekali. Ayo pergi. Pasti dia kan, serius, mengambil foto seperti ini. Hubungan macam apa ini? Menggat pelindung kaya. Ini. Ya Tuhan, apa semua hal ini? Zhu Feifei, bukankah kau dipecat? Nyonya sangat cerdas, dan tahu aku dituduh secara salah. Aku telah dipekerjakan kembali. Nyonya. Dia adalah Xiao Nian. Jiang Qing. Foto-foto ini, kau yang membuatnya bukan? Sumu Cheng. Aku harus bilang kali ini. Kau akhirnya pintar juga sekali ini. Wanita jelek sepertimu. Pantas mendapatkan pria tua menyedihkan seperti ini. Agar sisa hidupmu bisa sedikit lebih mudahkan. The film was translated Kenapa aku and tidak tahu kalau si narrated by bocah M Yanci Media. sudah punya istri lagi? Kau pikir kau ini siapa? Apakah Yanci punya istri atau tidak? Tentu saja tidak. Dia tidak harus melaporkannya padamu. Jiang Qing, apakah kau tahu siapa kakak? Aku tahu. Dia pria tua yang tidak berguna. Aku tidak percaya Sumu Cheng benar-benar bersama pria tua. Sungguh menjijikkan. Tepat sekali. Pria muda mana yang mau meliriknya 2 kali? Apakah dia menunggu pria tua itu meninggal agar dia bisa mendapatkan bagian warisan? Tapi menempel pada pria kaya adalah satu hal. Dia bahkan membawanya ke perusahaan. Tingkat keberanian seperti itu benar-benar menjijikkan. Jiang Qing, kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina kakekku. Apa aku menyuruhmu menurunkannya? Lepaskan aku. Aku menyuruhmu meninggalkan perusahaan saat itu, tapi kau menolak. Sekarang semua ini adalah yang kau timbulkan sendiri. Dasar bocah. Lihat kekacauan yang kau buat. Segera kembali ke perusahaan. Apa yang kau lakukan? Aku hampir lupa. Dan kau juga. Zhu Feifei. Katakan padaku untuk seseorang yang menempel pada pria kaya dan merusak citra perusahaan. Hukuman macam apa yang pantas? Orang seperti ini harus dijadikan contoh. Untuk menjadi peringatan bagi semua orang di perusahaan. Benar sekali. Kalau begitu mari kita ambil mereka berdua, ikat mereka bersama, dan suruh mereka berlutut di pintu masuk perusahaan sebagai peringatan. Sejak kapan kau yang mengambil keputusan di perusahaan ini? Aku tunangan Yanci. Di sini. Aku adalah bosnya. Seseorang telanjangi mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nyonya, dilihat dari tingkah laku pria tua ini, dia tidak terlihat seperti orang kaya biasa. Kita mungkin tidak ingin memprovokasi dia. Melihat ke seluruh keluarga Fu,
Sama sekali tidak ada seorang pun yang tidak mampu kita sakiti. Omong kosong, kuharap kau tidak akan menyesali ini. Sungguh lelucon. Semuanya mulai bergerak. Siapapun yang maju lebih dulu, aku akan mempromosikannya langsung menjadi direktur. Jiang Qing, jika kau ingin berurusan denganku, hadapi aku secara langsung. Ini tidak ada hubungannya dengan Kakek Fu. Kakek Fu, tolong cepat pergi. Aku akan membereskan masalah di sini. Kakek Fu, apa kau baik-baik saja? Kalian semua bajingan. Jiang Qing, kau benar-benar tidak punya hati. Kakek Fu adalah kakek kandung Direktur Fu. Kakek Yanci akan terlihat bersamamu. Itu benar-benar lucu. Telanjangi mereka. Jangan sisakan sehelai pakaian pun. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Hentikan. Yanci. Sumo Cheng membawa pria kaya yang dia pikat ke perusahaan untuk memamerkan kekuasaanmu. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kakek. Apa kakek baik-baik saja? Kakek. Apa kakek baik-baik saja? Aku baik-baik saja, berkat Mu Chen, yang melindungiku dengan sangat baik. Kakek, Halo Direktur Fu. itu benar-benar kakek Direktur Fu. Sudah berakhir. Sekarang semuanya benar-benar hancur. Yanci, wanita ini tunanganmu. Itu benar-benar sesuatu. Yanci, dengarkan penjelasanku. Itu adalah Sumo Cheng. Dia menyesatkanku. Dia bilang kakek adalah miliknya. Itu semua salahnya. Jiang Qing, kau masih berbohong di saat seperti ini. Yanci, itu benar. Semua orang di sini bisa bersaksi. Sumo Cheng benar-benar sengaja menyesatkanku. Lagi pula, dia tidak mengatakan bahwa kakek Fu adalah kakekmu. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan salah paham. Salah paham. Bahkan, jika aku bukan kakak Yanci, bisakah kau menyerang sembarang pria berusia 60 tahun? Bisakah kau mulai sekarang? Kakek, itu benar-benar bukan salahku. Sumo Cheng melakukannya dengan sengaja. Maafkan aku. Aku minta maaf. Jiang Qing, sayang sekali kau tidak menjadi aktris. Kalau tidak, kau pasti akan memenangkan Oscar untuk aktris terbaik. King. Aku benar-benar tidak mengenalimu lagi. Terkadang aku bahkan ragu. Apakah kau benar-benar Xiao Nian? Semua orang yang hadir di sini hari ini, dengan ini diberhentikan. Selain itu, keluarkan larangan industri. Mereka tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Ya, bawa mereka pergi. Su Feifei, Direktur Fu, karena kau begitu kuat, hingga kau bisa kembali, maka aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu keluar dari kota Yun. Jangan pernah berpikir untuk kembali seumur hidup ini. Direktur Fu, tolong jangan. Keluar. Yanci, kau bilang kau akan menjagaku seumur hidup. Kasih sayang yang kita bagi saat kita masih muda. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Aku pasti salah dengar barusan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Kakek, aku salah dalam masalah ini. Tapi itu semua hanya salah paham. Aku bersedia bertanggung jawab atas kesalahanku padamu, kakek. Maafkan aku. Aku minta maaf. Kau seharusnya tidak hanya meminta maaf padaku, tapi juga pada Mu Chen. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Mu Cheng, aku salah atas apa yang terjadi barusan. Maafkan aku. Bisakah kau memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Seandainya kakak Fu bukan Direktur Fu, aku takut kita akan dilucuti pakaiannya dan berlutut di pintu masuk perusahaan sekarang. Kau benar untuk menceramahiku. Ini salahku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Cukup. Kakak Yanci, Kakek. Apapun yang terjadi, King juga tunanganku.
di depan umum. Tolong biarkan dia menjaga martabatnya. Yanci, apakah kau yakin kau ini wanita ini menjadi tunanganmu? Kakek. Tapi dia adalah. Nah, Paul sangat kacau. Kalau begitu itu sempurna. Aku telah memutuskan untuk mengumumkan sesuatu. Mutim akan menjadi cucuku mulai sekarang. The Sama film was sepertimu. translated and Dia akan narrated berbagi by hak N warisku. Media. Kakek. Apakah maksud kakek bahwa kakek akan mengadopsi Su Mucheng sebagai cucu kakek? Apa? Apakah kau punya keberatan? Cucu kakek tidak akan berani. Kakek, Mulai hari ini, Muchen adalah cucu angkatku. Jika ada yang berani mengganggunya di masa depan, mereka melawan orang tua ini. bagaimana ini bisa terjadi? Kakek, Muchen mulai sekarang akan tinggal di keluarga Fu kita sampai dia menikah. Selain itu, aku berencana mengadakan perjamuan pengakuan untuk mencegah hal-hal busuk seperti yang terjadi hari ini terulang lagi. Bagus. Kakak Fu, Anak yang baik. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kita memiliki ikatan yang kuat. Kakek masih mempercayai perasaannya. mengapa? Su Mucheng, kenapa kau begitu beruntung? Bagaimana gaunku bisa jadi seperti ini? Gaun ini sudah dipotong-potong seperti ini. Bagaimana aku bisa memakai ini sekarang? Apa kau yang melakukan ini? Su Mucheng, jika kau mengatakan itu kau harus memberikan bukti. Jangan seenaknya memfitnah orang. Lihatlah kondisimu sekarang. Aku datang ke sini dengan niat baik untuk membantumu. Bantu aku. Kau akan sebaik itu. Sebagai tokoh utama acara ini, jika kau tidak muncul mengenakan gaun, orang-orang yang tidak tahu situasinya akan berpikir kita mengabaikan tamu kita. Ini yang aku pilihkan dengan cermat untukmu. Ini sangat cocok dengan penampilanmu, dengan sempurna. Aku tidak akan memakainya. Ini bukan urusanmu. Apa yang kau lakukan? Seseorang, karena kau menolak memakainya, maka aku akan membantumu. Itu adalah Liontin Phoenix. Ini adalah Liontin Phoenixku. Apa maksudmu milikmu? Karena ini ada di tanganku. Tentu saja ini milikku. Kembalikan Liontin Phoenix itu padaku. Kembalikan Liontin Phoenix itu padaku. Ini adalah apa yang aku dan kakakmu tuh miliki. Sebagai satu-satunya bukti untuk saling mengenali. Sungguh lelucon. Kakakmu tahu milikmu itu? Mungkin. Sudah lama mati di suatu sudut. Kalau tidak mengapa selama bertahun-tahun. Bukankah dia datang untuk mencarimu? Atau mungkin dia sudah menemukanmu. Dan dia ada tepat di sampingmu. Tetapi melihat bahwa kamu terlalu jelek. Dia hanya tidak mau mengakui kamu. Itu tidak mungkin. Kakakmu tuh tidak akan melakukan itu. Direktur Fu, Tingkah laku macam apa ini menjadi begitu bingung. pemimpin yang menculikmu saat itu. Dia mengakui semuanya. Saat itu, demi menyelamatkan nyawanya, dia menyembunyikan beberapa detail. Mata Nona Xiaonian terluka, hampir mengakibatkan kebutaan. Apa? Mata terluka. Hampir mengakibatkan kebutaan. Su Mucheng. Berhenti berteriak. Apa yang kau lakukan? Yanci, kami sedang membantu Su Mucheng berganti pakaian. Kami ingin dia terlihat lebih cantik saat menghadiri perjamuan. Berdandan macam apa yang mengharuskan seseorang berlutut di tanah dan menangis tersedu-sedu? Xiaonian dipukuli oleh para penculik saat itu. Matanya terluka hampir mengakibatkan kebutaan. Namun matamu, bahkan tidak rabun jauh. Juga bagaimana Liontin Phoenix bisa ada padamu? Zhang Qing, pikirkan bagaimana kau harus menjelaskan ini padaku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Kakak Yanci,
Apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku? Jelaskan ini. Mengapa liontin Phoenix ada padamu? Kamu memberikan ini padaku. Ketika kita melarikan diri, kamu bilang, ini akan menjadi tanda bagi kita untuk saling mengenali ketika kita dewasa. Mengapa dia tahu semua ini? Untungnya aku bertanya pada Hiha tentang hal itu saat itu. Sumu Cheng si bodoh itu benar-benar menceritakan semuanya kepada semua orang. Lalu bagaimana kau menjelaskan tentang mata itu? Aku buta selama beberapa waktu. Ketika aku terluka saat itu, mataku tidak hanya hampir The film buta. was translated and Mata narrated itu sudah by buta. N-Media. Untungnya, aku bertemu orang tua angkatku. Mereka menabung setiap sen dan mengizinkanku menjalani operasi kornea. Begitulah aku bisa melihat cahaya lagi. Ini adalah laporan operasiku. Direktur Fu, waktu dan jenis operasinya cocok. Bagaimana ini mungkin? Untungnya aku menjalani operasi. Kalau tidak aku tidak akan bisa melihat seperti apa rupa kakakmu tahu setelah dewasa. Aku minta maaf. Aku salah menyalahkanmu. Tidak apa-apa, kakak Yangci. Setelah operasi mataku, aku mengalami sequel. Begitu aku menangis, aku tidak bisa berhenti. Itu benar-benar tidak masalah. Tapi, kamu tidak boleh lagi salah paham padaku. Seperti yang kamu lakukan hari ini. Baiklah. Setelah kita menyelesaikan pengakuan keluarga, kita akan bertunangan. Pertunangan sebagai ganti skema cedera yang disengaja, bukan kerugian. Kau benar-benar sangat bingung. Bahkan, jika saking benar-benar Xiaonian, apakah kau benar-benar menyukainya? Tapi semua bukti membuktikan, Xiang Qing adalah Xiaonian. Aku berjanji padanya, bahwa aku akan menikahinya ketika kita dewasa. Nah, tidak semuanya. Membutuhkan bukti, deduksi berulang. Terkadang, kau perlu bertanya pada hatimu sendiri. Kau, pikirkan baik-baik. Jika kau tidak bisa melihatnya, kau tidak akan takut. Jangan khawatir, aku di sini. Kalung Anda ini, apakah ini edisi terbatas global? Saya sangat iri. Kakak Cing Cing benar-benar akan mencuri perhatian hari ini. Sumo Cheng itu benar-benar berani bersaing dengan kakak Cing Cing kita. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak masalah. Selama aku menikahi Yang Ci, dia akan menjadi penjahatnya. Lihat saja aku. Bagaimana aku mengusirnya dari keluarga Fu. Direktur Fu datang. Yang Ci. Mengapa kamu baru tiba sekarang? Aku sudah menunggumu sejak lama. Beberapa masalah menyebabkan penundaan. Sudah diduga dari Direktur Fu. Benar-benar megah dan berwibawa. Nona yang juga lembut dan menawan. Pasangan yang sempurna. Direktur Fu dan Nona Zhang terlihat benar-benar seperti pria berbakat dan wanita cantik. Saya ingin tahu kapan kita bisa minum anggur pernikahan kalian berdua. Tolong berhenti menggoda kami. Hari ini Mo Chan adalah tokoh utama perjamuan ini. Dengan kakak Cing Cing di sini, siapa yang mau melihat si buruk rupa itu? Perjamuan akan segera dimulai. Dia masih belum muncul. Mungkinkah dia terlalu jelek untuk menunjukkan wajahnya? Jika Anda bertanya The film kepada was saya, translated bahkan jika dia and datang, dia narrated hanya by akan mencari N-Media. masalah. Jika dia tidak datang, dia setidaknya bisa menyelamatkan muka. Lihat Sumu Cheng ada di sini. Selamat datang semuanya di perjamuan malam ini. Orang yang berdiri di sampingku adalah cucu angkat perempuanku. Putri kesayangan keluarga Fu.
Sumutin. Mulai hari ini, dia akan menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Pemegang saham terbesar ketiga keluarga Fu. Bukankah itu berarti dia akan mengendalikan hampir sepertiga kekayaan Jiang Cheng? Perlakuan ini bahkan tunangan direktur belum pernah mendapatkannya. Melihatnya seperti ini, status Nona Su di keluarga Fu jauh lebih tinggi daripada Nona Xian. Yanci, Xiao Nian, apa yang kau panggil padaku? Xiao Nian, Kau adalah kakakmu tuh. Yanci, aku adalah Xiaonian. Masih banyak orang di perjamuan yang melihat kita. Berhenti bercanda. Bagaimana mungkin kau adalah Xiaonian? Leontin Phoenix-ku ada padamu. Jadi selama ini, kau telah menyamar sebagai diriku. Sumo Cheng, aku memperlakukanmu sebagai teman. Itulah mengapa aku menceritakan segalanya tentang kakakmu tahu padamu. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Namun, kamu memalsukan identitasku. Beraninya kamu memukulku. Bukankah seharusnya aku MMUKL Ang-o? Aku mencari kakakmu tuh. Selama 15 tahun. 15 tahun kerinduan siang dan malam. Kakakmu tuh. Itu The film semua was karena kau ikut translated campur. and narrated by M Media. Kakak Yanci, kamu melihat semua buktiku. Kamu tahu aku adalah Xiaonian. bawa orang itu kemari. Apa maksudnya ini? Aku bertanya padamu, apakah kamu mengenalnya? Kakak selamatkan aku. Kaca. Apakah penting aku mengenalnya atau tidak? Aku mengenalnya. Dia adalah orang yang saat itu adalah pemimpin yang menculik kami. Dan dia juga orang yang saat itu dengan satu pukulan memukul mataku hingga hampir cacat permanen. Apa? Itu tidak mungkin. Kamu terus mengklaim bahwa kamu adalah Xiaonian. Tidak masalah jika kamu tidak mengenaliku. Tidak masalah juga jika kamu tidak mengenali kakek. Tapi menghadapi musuh yang telah sangat melukaimu. Apakah kamu masih tidak bisa mengenalinya? Aku benar-benar Xiaonian. Aku pasti terlalu takut saat itu. Itulah mengapa aku melupakan wajah mereka. Kamu berani berkelit. Aku memberitahumu. Orang ini telah disiapkan untukmu dari awal hingga akhir. Xiaonian, jangan khawatir. Kakakmu Tao tidak akan membiarkan mereka lolos. Bukankah kamu ingin menggantikan Xiaonian? Kalau begitu kamu harus merasakan penderitaan yang dia alami sekali lagi. Pengawal. Kakakmu tahu, aku benar-benar Xiaonian. Aku memegang Leontin Phoenix di tanganku. Apakah kamu lupa? Kita saling mengenali justru karena Leontin Phoenix. Saat itu, ketika aku berada di rumah, aku memergokimu berselingkuh dengan Haiheo. Saat itulah, kau menjadi tunangan kakakmu tuh. Dan saat itulah juga, kau mencuri Leontin Phoenix-ku. Bukti apa yang kamu miliki? Ini jelas. Diberikan kepadaku oleh kakakmu tahu, ketika dia masih kecil. Kakakmu tahu. Apakah kamu yakin ingin memperlakukan Xiaonian seperti ini? Xiaonian, Xiaonian. Leontin Phoenix ini. Leontin Phoenix ini. Simpan ini baik-baik. Simpan ini baik-baik. Ini akan menuntunku untuk menemukanmu di masa depan. Ini akan membimbingku untuk menemukanmu di masa depan. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan tumbuh dewasa dan menemukanmu hidup. Aku pasti akan tumbuh dewasa dan menemukanmu hidup-hidup. Ini adalah kata-kata yang aku ucapkan saat itu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menjaga Leontin Phoenix ini. Hanya berharap bisa melihatmu suatu hari nanti. Hak apa yang kau miliki untuk mengambil Leontin Phoenix-ku dan mencuri kakakmu tuhku? Zhang Qing, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu menghadapi konsekuensinya.
kunci mereka berdua di penjara bawah tanah yang sama. Setelah besok, hanya satu dari kalian berdua yang akan hidup. Kalau tidak, kalian berdua harus mati. Tidak. Kakakmu tahu, Xiao Nian, Direktur Fu, Xiao Nian sudah menjadi masa lalu. Silakan panggil saya Sumo Cheng. tidak mengenalimu selama ini adalah kesalahanku. Tapi aku telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Itu tidak penting lagi. Dahulu, aku berpikir dengan ketakutan. Mengapa kakakmu tuh belum menemukanku setelah bertahun-tahun ini? Apakah dia mungkin sudah tiada? Tapi sekarang, saya tahu bahwa Direktur Fu adalah saudara laki-lakimu tuh, dan dia baik-baik saja. Aku sudah sangat puas. Aku tidak menyesal. Mulai sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Xiao Nian, Kau pantas mendapatkannya. Halo Direktur Su. Halo Direktur Su. Direktur Fu mengirim bunga lagi. Menurut Anda, kapan Direktur Su akhirnya akan menerima Direktur Fu? Pak. Lihat di sini. Fu Yangqi, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mucim, cepat dan ikut denganku. Kenapa? Pergi ke neraka. Mucim, Selama dia kehilangan nyawanya. Aku Xiao Nian. Xiao Nian. Jangan menakutiku Xiao Nian. Kakakmu tuh. Aku menyelamatkanmu lagi. Xiao Nian. Xiao Nian. Mengenai penjara bawah tanah hitam, setelah Shang Qing dikirim kembali, kami pergi untuk memeriksa. Kami tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, metode pemimpin itu benar-benar menjadi lebih sesat. Maka misinya juga berakhir. Cungkil matanya dan berikan pada ikan. Kubur sisanya di suatu tempat. Baiklah. Mucim, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Di mana ini? Siapa kamu? Apakah kamu tidak mengenaliku? Tahukah kamu betapa banyak aku berduka saat kamu tidak sadarkan diri? Jangan takut, bukankah aku sudah bangun? Aku tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan.